Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Ahmad, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Program studi dari Bimbingan Konseling dan Islam. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang konseling multikultural dalam rangka memenuhi tugas UAS, yaitu konseling multikultural Islam. Nah, sebagaimana kita ketahui, konseling multikultural itu menurut para ahli yaitu adalah proses interaksi antara konselor dan konseli dengan latar belakang perbedaan budaya. Sehingga memerlukan pemahaman terhadap konsep budaya. Jadi sebagai konselor kita harus memahami perbedaan antara budaya masing-masing. Terutama kita sebagai konseloran. Nah, apalagi kita hidup di Indonesia ini sangat banyak perbedaan, mulai dari perbedaan agama, perbedaan budaya, ataupun perbedaan semacam-macamnya, sehingga Indonesia ini disebut dengan budaya yang paling banyak dari negara-negara lain. Tapi kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda budaya, tapi kita harus tetap satu tujuan, seperti itu. Jadi kita sebagai konselor harus paham betul akan perbedaan ini, dan dapat juga memberikan bantuan secara efektif sesuai dengan kognitif perbedaan konseling ini. Nah, di dalam Islam juga kita di dalam Islam juga kita dituntut untuk saling memahami sesama lain gitu. Mulai dari nggak mulai dari agama aja, tapi dimulai dari cara berpikir, harus bisa saling memahami pendapat, ataupun saling memahami antar kayak bisa disebut kayak keturunan gitu. Ada yang keturunan para habaib, ataupun keturunan orang-orang kaya, ataupun orang miskin. Nah, gitu di dalam ajaran Islam juga kita diajarkan untuk bisa saling menghargai antar sesama manusia, karena manusia itu di mata yang Maha Kuasa itu sama gitu, nggak ada yang berbeda. Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 itu dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Allah menciptakan manusia itu ada yang bentuknya laki-laki, ada yang bentuknya perempuan, dan Allah juga menciptakan berbangsa-bangsa agar kita saling bisa memahami dan saling bisa dapat pasangan antara lain. Tapi di situ Allah juga menjelaskan, tetapi Allah memberikan perbedaan. Di situ Allah akan memberikan rahmat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah jadi Allah menciptakan perbedaan yang begitu banyak di dunia ini, tapi Allah cuma satu tujuannya. Allah akan melihat umatnya yang bertakwa gitu. Jadi dalam arti yang bertakwa ini adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, yaitu dengan kita berpedoman kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita akan menuju jalan yang benar gitu. Jadi apalagi
di Indonesia ini. Banyak sekali yang namanya perbedaan. Jadi kita sebagai konselor Islam itu harus bisa menerima keberadaan mereka, ya. Apalagi kita basicnya di Indonesia ini mayoritas Islam, gitu ya. Jadi yang kita ketahui ya harus bisa saling menghormati antara satu sama lain. Dan kayak seperti dulu ada yang berbeda suku, seperti ada suku Dayak, suku Madura, suku Bugis, kan itu dulu ada yang namanya perperangan antara suku karena mereka tidak saling menerima, saling kontroversi gitu. Sehingga mengakibatkan mereka ini membuat kericuhan. Jadi yang bisa kita ambil dari sini, kita berbeda pendapat boleh, tapi harus saling memahami gitu. Jangan sampai kita menimbulkan yang namanya kerusakan. Perselisihan itu pasti ada, tapi bagaimana kita menyikapinya, apakah kita bisa memahami atau enggak. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Inti poin yang saya jelaskan yaitu sebanyak apapun perbedaan di dunia ini, kita harus bisa memahami dan kita tidak bisa menjudge tersebut gitu. Jadi kita harus memahami, karena ingat hanya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.